Shalom, good morning, hai hai hai. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, Yesus. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan devotion. Dan di saat ini kita akan menyanyikan lagu Hati Yesus. Ada lagunya dan ada gerakannya. Anak-anak ikuti gerakan Miss Jessia ya, sambil kita masuk dalam ruang penyembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih di mana atas kasih dan penyertaan Tuhan kami bisa mengikuti devotion di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, sudah siap untuk memuji Tuhan? Baiklah, di saat ini kita mau menyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Namanya siapa? Namanya Yesus. Ada satu
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baiklah anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyi lagu Ku Buka Alkitab Lalu Ku Baca. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Shalom, selamat pagi buat anak-anak hebat semuanya.
Saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui video yang akan ditayangkan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Untuk itu mari lipat tanganmu, tutup mata, dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Bapa. Kami ucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Di saat ini Bapa, sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami di hari ini, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar melalui tayangan video dan memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke anak-anak hebat, sekarang kita akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui video yang akan ditayangkan. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan semoga kalian diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya, tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah.
kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya satu. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi, Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Oke, baiklah. Saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Kita telah memuji Tuhan, telah menyembah Tuhan di pagi hari ini, bahkan telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui tayangan video. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat pagi hari yang indah ini, terima kasih buat ibadah yang telah kami laksanakan di pagi hari ini Bapa. Biarlah ibadah yang kami laksanakan di pagi hari ini dapat berkenan di hadapan Engkau. Memberkati setiap kami anak-anak-Mu di pagi hari ini, anak-anak SD Manggala Perkasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan kiranya diberkati oleh Tuhan. Memberkati kami semua dalam aktivitas kami di pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memulai untuk belajar. Kiranya Kau memberkati, pakai otak kami, berkati otak kami agar kami bisa mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh Miss dan teacher kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati semua kami semua dengan kesehatan, dengan kekuatan, bahkan orang tua kami semua juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Oke.